Selamat datang di Xtech Review dan ini adalah MSI GF63 Tin 9 SC-SR keluaran tahun 2019. Dan ini adalah merupakan laptop gaming entry level keluaran dari serinya MSI coy. Jadi dia ada GF63, GF65 dan GF66 ya. Dan ini yang seri terendahnya yang pakai single fan yaitu GF63 Tin. Dan untuk spesifikasinya, laptop ini menggunakan Intel Core i7 generasi ke-9 yaitu 9750H dengan GTX 1650 Ti Max-Q. Ya kembali lagi karena dia fan-nya cuma satu ya, jadi dia menggunakan GPU dengan TDP rendah. Jadi langsung masuk aja. Jadi pembahasan pertama yaitu dari bodinya. Jadi laptop ini merupakan laptop gaming dengan body yang cukup office juga ya, tapi dia tetap punya DNA gamingnya seperti di keyboardnya ini ya. Keyboardnya dia ini ada backlightnya berwarna merah ya, ciri khas laptop gaming. Dan untuk bodinya dia materialnya bagus ya, dia menggunakan full aluminium untuk backcase-nya, dan untuk upper case-nya dia menggunakan full aluminium, dan untuk bagian bawahnya dia menggunakan plastik ya standar. Dan untuk bagian mousepadnya ya ini kayaknya dari plastik juga, dan untuk keyboardnya ya standar. Dan untuk bodinya dia mirip-mirip seperti Ultrabook ya, kalau kita lihat Acer Aspire ya dia punya mirip body yang sama kotak, dan dia juga memiliki body yang materialnya bagus ya, dia menggunakan full aluminium yang udah gua jelasin tadi. Dan untuk frame layarnya ya tentu dia menggunakan plastik yang plastiknya cukup soft ya, nggak kayak Asus TUF yang plastiknya terkesan agak murah. Dan untuk looknya ini memang cakep banget ya, dia punya bezel yang tebal di atas bawah dan samping kanan kiri yang tipis. Dan untuk layarnya dia sudah Full HD dan memiliki refresh rate di 60 Hz ya. Ya nggak ada ekspektasi tinggi sih untuk laptop gaming entry level di tahun segitu, karena rata-rata masih banyak yang layarnya 60 Hz. Dan untuk bagian belakangnya di sini polos aja ya, dia full metal aluminium berwarna hitam yang ada tekstur garis-garisnya. Ada logo MSI-nya di tengah, dan di bagian belakang exhaust fan-nya ada di sebelah kiri semua ya, di sini dan di sini ya. Ya karena MSI dia cuma single fan ya, single fan yang cukup besar. Di keyboard bagian atas sebelah kiri ya ada di sini exhaust-nya. Dan karena desain exhaust yang cuma satu ini, banyak kasus MSI GF63 yang matot ya, tapi bukan di seri ini, dia biasanya di seri yang i5 ya, kadang di i7, tapi untuk mengakali biar gak gampang matot wajib rutin ganti thermal paste ya, minimal setahun sekali lah. Kalau kalian ngeboost gaming terus, cuman kalau kalian cuma pemakaian office dan kawan-kawan ya mungkin setahun 2 tahun masih oke lah. Dan untuk di bagian keyboardnya dia menggunakan backlit berwarna merah dengan keyboard ukuran yang besar. Ini kalau kita lihat touchnya agak besar ya, dia lebih besar daripada touch dari Asus TUF yang ada di sebelah sini, cukup kecil. Dan ini travelnya pendek banget ya, jadi buat ngetik rasanya kurang, sama suaranya klaki banget ya. Ya terkesan agak ringkih, dan ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk trackpadnya dia center to body ya, ya enggak sih, dia agak ke sebelah kiri, dia agak center dari tombol spacebar, dan di sini ada stikernya ya Core i7 dan stiker GTX. Dan untuk tombol powernya dia ada di ujung, dan tombol powernya rata ya, jadi dia kayak ngikuti bentuknya body. Di sini ada lekukannya, tetap ngikuti lekukannya, dan dia tombol bodinya agak unik, jadi ada kesan-kesan gamingnya gitu ya, DNA gamingnya tetap nggak bisa hilang. Untuk portnya ya kita tahu kalau MSI itu memiliki port laptop yang paling lengkap ya. Di sebelah kiri kita ada satu port adaptor, dan di sini kita ada USB Type A, dan di sini kita ada
port Kensington Lock, dan di sini kita ada port apa ini? Yang WiFi itu ya port LAN, dan di sini ada port Type C, di sini ada 2 USB Type A, dan di sini ada AUX dan port untuk mic. Jadi laptop ini punya port untuk mic ya. Ya jarang ada laptop. Ya rata-rata MSI yang dia punya port khusus mic ya. Dan langsung masuk kita ke jantung utama dari laptop ini. MSI yang seri 9 SCRD ini dia seri yang i7 ya. Kalau yang i5 dia seri 9 SC biasa. Dia menggunakan i7 generasi ke-9 yaitu 9750H dengan 6 core 12 thread. Ya, jadi itu merupakan itu merupakan CPU yang cukup bagus untuk tahun 2025 karena dia masih bisa bersaing dengan i5 Gen 10 dan Gen 11 tapi dengan TDP yang lebih tinggi ya, dan suhunya juga lebih tinggi. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan Nvidia GTX 1650 Ti yang Max-Q. Jadi dia TDP-nya rendah. Ya, jadi kalau GTX 1650 Ti Max-Q itu dibanding dengan GTX 1650 biasa yang non Ti, tetap kencengan yang 1650 biasa non Ti ya, karena TDP-nya ini memang didesain untuk lebih rendah karena memang kipasnya yang cuma satu dan dia seri tin. Dan ngomong-ngomong laptop ini bobotnya cuman 1,8 kg. Jadi ini ringan banget. Ini gue bisa ngangkat pakai satu tangan tanpa kesusahan sama sekali karena ini beratnya 1,8 kg dengan layar 15 inchinya. Ya, benefit dari kipas yang cuma satu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini dia menggunakan RAM bawaan di 8 GB, tapi ini unitnya temen gue pinjem buat review, dia menggunakan RAM 16 GB. Ya, sudah di-upgrade. Dan SSD bawaan ada di 256 GB. Ya, tergolong kecil ya, karena memang ini merupakan laptop gaming termurah di tahunnya dengan prosesor i7 dan GPU di GTX 1650 Ti Max-Q, dan dia merupakan laptop gaming paling murah di tahun itu. Ini keluaran tahun 2019 tapi temen gue beli di tahun 2020. Seingat gue ada di kisaran 10-11 juta ya, dan rata-rata laptop gaming dengan spek itu di tahun itu masih di kisaran 16-17 juta. Oke, jadi ini kita langsung aja gaming test dari MSI GF639 SCSR ini. Di sini kita main Genshin Impact dan settingan kita taruh full di high. Jadi ini gue taruh di high setting dan VSync-nya gue setting di off biar dia nggak ngelimit di 60 fps. Dan ini gue udah tadi tes run sekitar 5 menit dan bagian uppercase bagian atasnya lumayan anget ya. Belum panas yang nyelkit tapi wajar karena baru 5 menit. Dan dia dapat suhu di 78 derajat. Dan kenapa itu gue nyaranin banget ke kalian untuk ganti thermal paste. Rajin-rajin di laptop ini. Dan untuk Danen ya, yang punya laptop ini teman gue namanya Danen, tolong abis ini langsung ganti thermal paste-mu Nen. Main Genshin tembus 80 derajat Nen, ini dikit lagi matot anjir. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu pesan buat Danen ya. Mana yang mau dilawan ini kok nggak ada. Oke, jadi untuk main Genshin Impact di layar 60 Hz bukan masalah ya, karena memang FPS-nya Genshin limitnya di 60. Ini musuh bukan? Oke. Langsung aja kita tes perang lawan musuh. Dan selama perang kita malah dapat FPS-nya lebih bagus. Oke, turun ke 40-an pas rame banget. Kok nggak keluar-keluar nih meteornya? Oh, dia bisa nyedot. Wajar ya guys, aku udah lama nggak main Genshin. Alamak. Oke, jadi selama fighting dia FPS-nya naik turun ya. Tadi sempat turun ke 30-an dan sempat naik lagi ke 60. Jadi pas rame banget. Ini karena kita main di map paling berat ya. Ini karena map paling yang bukan paling baru tapi kayaknya ini map paling berat. Maaf kalau elemental kombonya salah karena gue udah lupa anjir. Terakhir kali main lo kapan. Aduh. Oke, ini kita udah dapet CS-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya tes dari gaming test dari
MSI GF63 9 SCSR i7 Gen 9 GTX 60 Ti Max Q yang low TDP, dan kita baru main di sekitar 10 menit dan suhunya tadi 80 ngejam karena masih ngerendel awal, sekarang dia udah turun ke 70-an. Tapi ya tetap ya dan ganti thermal paste kalau kamu mau gaming, tapi kalau nggak gaming ya nggak masalah. Oke, jadi langsung kita mulai sound test dari laptop ini di volume 100. Ini suaranya cukup keras banget ya. Ini bisa memenuhi ruangan dan nutup suara mulut gua. Mantap. Jadi suara chestnya itu kayak ada surroundnya gitu. Entah kenapa enak banget ini. Dibanding Asus ini masih enak ini sih. Mantap. Bikin senyum lah speakernya. Ya ini enak banget coy speakernya. Dia kayak main-main atmosfer kanan kirinya enak. Ya tapi tetap ya, karena entry level tetap nggak ada bassnya, tapi untuk speaker vokal dan midnya ini sudah keras banget dan mantap. Nggak ada, ya nggak tahu ini kenapa, dan kayak gue nggak tahu ini kenapa, ya udah. Tapi intinya ini speakernya mantap, no comment. Gue kasih rating 9,5 dari 10 untuk kelasnya dan harganya, ya mantap. Dan kesimpulannya untuk laptop ini, kelebihan yang pertama adalah dia memiliki body yang menurut gue ini memang bodinya cakep banget ya. Dia tampilan office tapi tetap ada DNA gaming dari keyboardnya sendiri. Dan untuk spesifikasinya yang masih tergolong bagus ya di harga pasarannya, karena dia sudah menggunakan Core i7 generasi ke-9 dengan GTX, jadi udah dual VGA, dan baterainya tergolong lumayan awet ya. So far yang gue coba nih, laptop tahan 2-3 jam, gak sejaman kayak laptop gaming yang sudah umurnya 5 tahun pada umumnya. Dan dia juga memiliki speaker yang enak. Laptop ini menurut gue speakernya tergolong enak ya. Yang seri SCSR, gue pernah dapet yang seri RTX 2050 tapi rasanya kurang enak. Tapi pas di laptop yang ini speakernya enak ya, agak gacha ya mungkin di speaker ya. Dan itu kelebihan yang kedua. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah di bobotnya yang super ringan. Jadi laptop ini walaupun dimensinya lebar dan luas, dia cuman berbobot di 1,8 kg, yang dimana itu mirip-mirip dengan MacBook yang tipis dan laptop gaming yang tipis. Jadi mirip sama ROG Zephyrus yang seri 14 inci, tapi dia bodinya lebih besar dan layarnya sudah 15 inci. Dan untuk kekurangan dari laptop ini, dia yang pertama layarnya masih 60 Hz ya, tapi itu segmented banget kalau memang kalian cuman buat office dan game tipis-tipis kayak Roblox. Layar 60 Hz-nya nggak masalah. Tapi kalau kalian memang main game kompetitif kayak Valorant ya, bisa diakali dengan monitor. Ya memang monitor baru sekarang nggak mahal ya, walaupun yang 144 Hz pun harganya masih 1 juta kecil. Contohnya kayak monitor Xiaomi dan monitor MSI ini, dia memang harganya murah di 1 juta kecil aja, dan sudah dapat layar di 144 Hz untuk ngakali refresh rate dari laptop ini yang bawaannya masih 60 Hz. Dan untuk kekurangan yang kedua, yang banyak isomatot ya, itu memang hoki-hokian. Jadi karena laptop ini kipasnya cuma satu dan coolingnya yang jadinya kurang optimal untuk ngimbangi mesinnya yang cukup buas, dia akhirnya menyerah dan matot. Jadi untuk ngakalin matotnya, rajin aja ganti thermal paste setahun sekali ya. Kalau kalian main game berat banget dan kalian memang main game banget. Tapi kalau kalian cuman main gamenya jarang-jarang, atau mungkin kalian tidak main game sama sekali, ya minimal 2 tahun sekali lah. Dan laptop ini bakal awet sampai sekarang, dan ini udah menginjak umur di 6 tahun dan tiap hari dipakai. Dan temen gue masih pakai untuk kuliah. Dan untuk performanya untuk harian ya nggak usah nanya ya, dia memang gaming, laptop gaming jelas bakal bagus banget untuk bertahun-tahun umurnya. Memang didesain untuk seperti itu, beda dengan laptop non gaming yang cuman punya
CPU doang, nggak punya GPU eksternal. Ya kurang lebih seperti itu dari MSI GF 639 SCSR ini. Kalau kalian ada komen, boleh komen di bawah karena tentu saya akan membacanya. Dan kalau ada masukan atau kritikan, silahkan, gua terbuka. Dan mungkin segitu aja, sekian dari MSI GF 639 SCSR. Oke, gua Yax Tech Review dan sampai jumpa.